Ada mungkin 5 menit agak nggak sadar dan disadarkanlah sama kita berempat. Agak kosong sih tatapannya. Mas Fadil Jaini. Bukan. Beda dong, Kak. Beda Bukan, ya. Kak. Oke, malam ini teman-teman kita kedatangan narasumber lagi yang akan bercerita di pendakian kali ini. Nah, ini cerita pendakian di mana nih Mas Fadil? Di Gunung Sumbing, Kak. Gunung Sumbing via Batursari. Batursari. Oke, kita akan bahas tuntas di cerita pulang kerja. Nah, pendakian lengkapnya tuh kayak gimana tuh Mas Fadil ceritanya? Kejadiannya itu kurang lebih 1 bulan yang lalu di hari Sabtu. Sebelumnya itu di hari Jumat kita sempat mendaki Sindoro. Oke. Oh, jadi double ini ya? Iya, double. Setelah kita selesai pendakian dari Sindoro, kita lanjut jalan ke base camp Sumbing. Oke. Kejadian awalnya itu dapat gangguan ketika mau ke base camp Sumbing. Oke, Yang gangguan tadi- apa nih maksudnya? Boleh diperjelas nggak? Salah satu dari teman kita itu tiba-tiba jatuh tanpa ada gangguan apapun. Tanpa ada gangguan apapun, oke? Kita sedang jalan berlima, sedang ngobrol biasa, tiba-tiba jatuh. Duh. Dan jatuhnya itu kayak nggak wajar aja gitu, Kak. Oke. Sempat kita panggil-panggil, Kak nggak apa-apa. Ternyata nggak ada respon. Nah, itu kira-kira kejadiannya jam berapa tuh kalian? Sekitar jam 6 sampai jam 7. Bisa dibilang menjelang Isya sih, Kak, Oh, jatuhnya. malam. Oke, terus akhirnya teman yang jatuh tadi Ada mungkin 5 menit agak nggak sadar dan disadarkanlah sama kita berempat. Agak kosong sih tatapannya. Oke. Akhirnya sempat diurut di tempat. Akhirnya dilanjutin lah ke base camp. Itu jatuhnya kenapa kira-kira jadinya? Waktu itu kita nggak tahu persis ya, Kak, jatuhnya kenapa. Setelah di base camp baru kita tanya-tanya, teman kita itu bilangnya itu kakinya seperti ada yang ditarik. Oke, wah, kaki seperti ada yang ditarik. Iya, betul, Kak. Kemudian Diurutlah sama teman kita. Pokoknya nggak apa-apa, semoga nggak bengkak sih besok. Cuman saat diurut tuh agak beda infonya sama yang urut. Bilang kok nggak kayak biasanya tukang nih. urut datang atau gimana? Enggak, memang teman kita tuh spesialis urut juga, Kak. Oke. Terus Pokoknya setelah diurut nggak ada kejadian apa-apa. Kita bersih-bersih, kita makan. Oke. Malam itu langsung istirahat karena untuk persiapan besok kita mau jalan. Oke. Singkat ceritanya, udah di pagi, rencana awal kita mau jalan pagi, Kak, jam 8. Dan tumben banget kelompok kita tuh banyak perseteruan mau naik di pendakian Sumbing ini. Akhirnya banyak perdebatan, kita jalan terlalu siang, jam 10 lah kita baru jalan. Jam 10 baru start. Iya. Dari pendakian itu aman sih, Kak. Saat pendakian sih aman. Oke. Nah, terus temennya yang kakinya jatuh tadi ikut mendaki jadi akhirnya? Ikut, Kak. Yo. Dengan kakinya yang sakit. Iya. Oke, Dia bilang oke. sih nggak apa-apa, cuman masih agak sakit sedikit. Jadi Oke. mungkin di situ juga maksain sih, Kak. Cuman kata dia aman, jadi kita tetap lanjut jalan. Dari pendakian situ kita masih aman-aman aja. Dari pos 1 ke pos 2 masih aman, lanjut ke pos 3. Pokoknya selama kita naik itu aman-aman aja sih, Kak. Singkat ceritanya kita sampai di camp area itu sekitar jam 5-an, Kak. Jam 10 berarti sampai di camp area jam 5 sore. Jam 5 sore. Iya. Oke. Cepet juga loh itu. Termasuk Batursari kan lumayan panjang jalurnya kan? Panjang, Kak, dan cukup menguras tenaga juga sih. Oke. Nyampe di camp area, kita bangun tenda karena cuaca mulai agak dingin. Mungkin teman-teman juga udah capek, buru-buru buka tenda. Oke. Tiba-tiba tuh suasananya agak mencekam, Kak. Yang kita sampai itu seharusnya cerah dan dinginnya masih wajar. Tiba-tiba awan gelap dateng. Dinginnya tuh udah mulai nggak normal sih, Kak. Buru-buru lah kita pasang tenda. Kita berdiriin 2 tenda. 1 tenda udah jadi, kita masih bikinnya 1.
Oke. Saat mau bikin flysheet, teman kita yang kakinya sakit ini melihat ada tangan dari dalam tenda. Dia ngeliat ada tangan dari dalam Iya. tenda. Posisi ini tendanya udah terbangun nih. Udah terbangun, udah Kak. berdiri nih, tenda udah berdiri. Oke, iya. oke. Itu kita mau pasang flysheet, teman kita bilang, kok ada tangan gitu. Iya. Mungkin karena kita berempat lagi fokus mau pasang flysheet, Oke. nggak terlalu nanggepin sama omongan teman kita ini. Kita lanjut pasang flysheet, beres-beres. Nah, si teman kita yang kakinya sakit ini lagi-lagi melihat ada sekelompok orang yang bikin tenda persis di deket tenda kami yang satu ini. Oke, tapi memang beneran ada. Yang kita lihat tuh nggak ada, Kak. Maksudnya dia ngeliat apa? Kok bisa dia bilang ada? Dia ngelihatnya ada sekelompok orang bangun tenda tuh, tapi badannya posturnya tinggi-tinggi. Mungkin menurut kita berempat itu pendaki lain kali. Oke. Adalah kita nggak nanggepin apa-apa di situ. Oke. Kita lanjut. Berarti posisinya udah malam ya itu ya? Udah malam, itu udah lewat maghrib deh kayaknya, Kak. Udah lewat maghrib. Tapi posisinya di situ pendaki tuh banyak, Kak, yang bikin tenda. Di bawah kita pun ada. Oh, rame. Kak, rame. Pendakian itu rame. Kita udah masak kelar situ, kita masak, kita makan. Kalau makan masih lancar. Agak malam sedikit mungkin dari kelompok kita sebagian, yuk istirahat yuk, ngantuk nih. Oke. Karena besoknya juga mau Iya, summit. besok kita mau summit. Yang dua termasuk saya masuk tenda satu untuk istirahat. Yang dua lagi masih asik ngopi, ngerokok. Oke. Walaupun menurut kita cuaca dingin, mungkin menurut dua teman saya itu masih enak, wajar buat masih ngerokok. hangat. Oke. Teman kita yang kakinya sakit ini selalu bilang, ayo masuk gitu. Oke. Mungkin mau ngajaknya istirahat. Heeh. Cuman selalu si kakek yang sakit ini selalu ngeliat kayak kok ada orang terus sih gitu. Iya. Ada orang tuh maksudnya ada orang gimana nih? Yang dia lihat di tenda posturnya tinggi itu. Oke, di dalam apa di luar posisinya? luar. Oh, di luar. Oke, dia ngelihat kayak ada orang gitu. Akhirnya yang dua ini masuk tenda di sekitar jam 12 malam. Di tenda teman saya yang bertiga itu, salah satunya itu seperti ada yang mau kerasukan, Kak. Maksudnya gimana nih? Boleh diperjelas nggak? Teman saya yang ngerasa kerasukan itu bilang saat dia tidur itu ngerasanya kepalanya seperti ditarik, Kak. Oke. Dan itu nggak sekali aja, sampai 2 kali. Dan temen yang sebelahnya itu langsung kayak sadar kenapa. Oke, sebentar. Berarti posisinya mereka udah masuk di dalam tenda. Udah, Kak. Pas kejadian ini posisi sudah istirahat maksudnya gitu Udah ya. Istirahat. Kemudian Merasa ditarik. Ditanyalah sama teman sebelahnya, kenapa? Mungkin dia mau jaga pikiran teman-temannya. Udah nggak apa-apa, lanjut tidur. Gitu. Oke. Tapi situasinya jadi beda nih, Kak. Yang tadinya hangat, tiba-tiba tuh dinginnya udah nggak normal lagi, Kak, di dalam tenda itu. Tuh. Mungkin karena nggak mau diambil pusing, tidurlah, lanjut tidur. Oke. Singkat cerita, jam udah pukul 3 subuh dini hari. Kita bangunlah buat prepare summit. Oke. Prepare summit pun dari tenda saya agak telat nih, Kak, bangunnya. Entah, jujur dari saya pun perasaannya udah nggak enak tuh, Kak, mau summit. Tapi karena kita berlima nggak boleh egois salah satu, akhirnya kita naik summit berlima. Oke. Kita summit sekitar 3:30 atau jam 4 deh. Jalan, posisinya itu berlima. Yang kakinya sakit itu di tengah, Kak. Oke. Karena di perempuan, saya di baris keempat, paling belakang itu teman saya. Sweeper. Kita jalan. Gak lama dari kita jalan itu, saya mendengar suara gamelan, Kak. Dan 2 kali terdengar. Ini posisi kalian udah summit ya berarti, bukan di dalam tenda ya? Bukan di dalam tenda. Oke. Udah jalan summit, suara gamelan. Saya sempet cuma nanya ke swipernya, cuman kode doang sih, nengok. Kata dia cuma bilang, ya, lanjut gitu aja. Oke. Jalan sekitar. Tapi dia dengar nggak setelah selesai pendakian? Maksudnya kamu nanya atau tidak? Dia sih nggak denger, cuman dia ngerasa
langkah kaki kita tuh selalu lebih. Oke. Terus kemudian Dia itu selalu minta gantian sama saya. gantian di belakang posisi Iya, sweeper. Oke. Tapi posisinya saya nggak paham nih kak. Saya pikir dia bilang mau gantian nggak bawa carrier-nya. Oh, gitu. Ini apa persepsinya beda Iya. ya. Oke. Dia bilang gantian kakak, gantian. Aman kakak, udah nanti aja. Oke. Pikir saya mau gantian carrier. Ternyata dia tuh cerita setelah turun, dia udah nggak kuat, dia di belakang. Dia ngerasanya dia diikutin dan jaraknya itu deket. Suasananya nggak enak. Dia dengar suara langkah kaki selalu lebih. Oke. Jadi dia selalu minta tukar gantian. Ini padahal posisinya subuh ya. Subuh kak. Dan nggak jauh dari situ, saya dengar suara gamelan lagi kak. Dan itu makin jelas. Oke. Sedangkan kita jauh lah kak dari pemukiman. Iya. Dan itu suara gamelannya sangat-sangat jelas. Saya cuma diem aja, nggak mau nanya lagi. Jalan, akhirnya gantian lah sama teman saya ini. Iya. Mungkin dia juga udah ngerasa nggak kuat, nggak enak. Di jalan duluan, saya di belakang. Oke. Dan akhirnya tukeran. Saya ngerasain apa yang teman saya ngerasain itu kak. Langkah yang lebih. Dan suasananya tuh nggak enak banget ketika jadi sweeper di belakang. Emang posisi kalian pendakian itu nggak ada orang atau gimana? Kayaknya sih karena kita samita kesiangan sih ya kak. Jadi kita di jalur tuh bener-bener berlima sih kak. Waduh. Ketika agak ke atas dan agak terang baru ketemu pendaki lain. Oke, baik. Dan singkat ceritanya gangguannya di situ. Kita naik sampai puncak tuh alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa lagi lah kak. Oke, sampai nih di puncak sampai ya. Di puncak kita foto-foto, kita ambil video sebentar. Dan niatnya itu dari di tenda, 2 teman kami itu mau ke makam leluhur yang ada di situ kak. Oke. Oh, ada makam. Ada makam di bawah deket kawah. Oke. Setelah foto-foto di puncak, si makamnya itu agak turun sedikit dari puncak. Kita udah dari atas tuh kayaknya temen dari berlima itu, dari salah satu kami tuh kayak nggak mau ikut. Entah mungkin dia capek atau gimana. Sudah beda lagi nih kak pendapatnya. Iya. Akhirnya kita bujuk, maulah kita berlima turun. Tapi di pertengahan nggak jadi kak. Kenapa tuh? Pertama, medan untuk turunnya tuh curam kak. Curam. Kedua, kita ngejar waktu juga untuk turun nih kak. Ngejar waktu? Emang posisinya sampai di puncak jam berapa? Di puncak itu kira-kira jam 10 siang kak. Boset, dari jam 5 ke jam 10 siang? Iya, 10 siang kak. Jadi kita ngejar waktu pulang dan kita juga ngejar waktu bis sih kak sebenarnya. Ya, akhirnya di pertengahan itu kita naik lagi, kita bareng-bareng ngedoain dari atas aja. Mungkin nanti lain waktu bisa kesana. Akhirnya kita turun lah kak. Turun. Dan turun pun bisa dibilang lama karena medannya bebatuan, pasir, dan kita juga mengerti teman kita yang kakinya sakit kak. Alhamdulillah di saat turun itu nggak ada kejadian apa-apa sih kak. Cuman emang pas turun tuh anginnya lagi kenceng-kenceng banget. Nyampe lah di tenda, kita beres-beres, kita masak, kita makan. Niatnya itu jam 12 kita sudah harus turun sih kak. Cuma karena emang waktunya molor, sampai jam 2-an deh kayaknya kita baru bisa rapi-rapi mau turun. Setelah kelar rapi-rapi kita udah makan, kita baru turun. Di situ aman-aman aja. Dari pos 4 ke pos 3 di pertengahan aja nasar kak. Kita melipir sebentar, nasar, kita minum-minum. Setelah azan selesai, kita lanjut perjalanan kak. Dari pos 3 sampai ke pos 2 aman. Teman kita yang kakinya sakit bilang, kita jalannya jangan jaraknya jangan jauh-jauh ya. Kita barengan aja nih berlima. Kita berempat ngomong sepakat gitu. Jalannya kita berlima. Itu jatuhnya berarti udah lewat asar dong kak. Udah lewat asar. Dari pos 2 kita jalan. Kita di pos 2 itu
situasinya pendaki rame kak. Oke. Karena pas turun juga ya. Iya rame di situ. Sempat tegur sapa juga sama pendaki lain. Ayo mas, duluan mas. Kita udah jalan duluan. Kita barengan sama pendaki yang naik bareng kita. Sekitar ada 10 orang kurang lebih kak. Rame. Kita udah turun. Di pos 2 itu kalau di Gunung Sumbing kita dari pos 2 sampai 1,5 ada namanya hutan sukma kak. Oke. Di hutan sukma itu info dari warga setempat larangannya. Ada larangan. Ada larangannya kak. Apa tuh? Kita nggak boleh buang air kecil di pohon. Oke. Kita nggak boleh berhenti lama-lama di hutan sukma kak. Oke. Dan gimana caranya kita harus jaga sopan santun di situ. Oke. Di pertengahan itu salah satu teman kami benerin kerilnya. Kita berhenti dulu. Lanjut lagi. Gak jauh dari setelah benerin keril kita minggir sebentar karena mau minum. Minum. 3 teman kami termasuk yang kakinya sakit agak di depan. Tapi masih deketan. Mereka jalan lagi tapi kita agak disalip sama pendaki yang barengan kita nih kak. Oke, didahuluin. Ada 3 orang cowok yang duluin kita. Jadi jaraknya si 3 teman kami, 3 pendaki lain, baru saya berdua sama teman saya. Gak lama dari situ ada lagi 3 pendaki lagi dan mungkin dia juga ngejar waktu kali ya kak. Jalannya tuh sangat buru-buru banget, mepet-mepet banget sama saya. Saya bilang lah sama teman saya yang depan, bang kasih jalan dulu aja. Mereka jalan bertiga. Jadi kita agak jarak nih sama teman kita yang bertiga. Karena tadi didahuluin terus ya. 2 kali ngedahuluin kan kita, jadi agak jarak. Dan bisa dibilang teman kita yang 3 ini jalannya lumayan cepat sih kak. Jadi kita kayak kok udah nggak ada nih teman kita. Jadi kita jalan berdua aja. Setelah si 3 ini ngedahuluin, masih ada 4 temannya di belakang kak. 2 cowok, 2 cewek. Kata teman saya, dia masih lama nih, kita duluan aja. Kita jalan duluan. Sebenarnya jarak kita sama yang 4 ini nggak terlalu jauh seharusnya. Kita jalan. Saya ngedenger azan lagi kak. Loh, azan apa? Maghrib? Enggak, itu belum sore kak. Sekitar jam 4:30 lah kak. Loh, tadi udah asar? Udah asar. Kita di pos 3 kak. Ini azan lagi. Saya tanyalah sama teman saya. Bang, denger azan? Masa azan sih Di? Gitu. Iya bang, coba dengerin lagi. Tuh, hayalah sholat bang, azan. Kata teman saya mungkin nggak mau suasananya nggak enak, mau cairin suasana, dia bilang lomba azan mungkin. Saya bilang mana ada lomba azan sore-sore bang. Apa gantian kali azannya di sini? Saya bilang ya kalau musolanya banyak sampai azan maghrib nggak putus dong bang. Ya udahlah kita jalan aja. Jalan aja. Gak tahu kenapa di jalur itu jadi kita berdua aja nih kak. Wah, pada kemana tuh yang lain? Mungkin yang di depan jalan cepet, yang dipertanyakan yang di belakang kita tuh kemana? Sedangkan jaraknya tuh paling 2 meter kak bedanya. Ini tuh nggak ada sama sekali. Sampai tahu-tahu nggak ada aja gitu. Nggak ada. Kita tuh jalan agak ngelambat juga. Tetap nggak ada yang di belakang kita. Saya itu ngapalin banget jalur dari pas naik. Tapi kenapa pas turun tuh rasanya kok jalurnya beda? Wah, maksudnya beda? Kesasar? Yang seharusnya dari misalkan kita dari lurusan ketemu percabangan, kita ambil kiri lurus, itu tuh seharusnya udah ketemu mata air sebelum pos 1 kak. Ini kenapa kita jalannya tuh kebanyakan ketemunya landai, sedangkan pas naik tuh kita nanjak aja. Dalam hati saya ngomong, kayaknya abis ini kiri sampai deh mata air. Pas turun, kok belok kiri masih landai ya? Kayaknya nggak ada landai nih tadi pas naik. Ya udahlah, mungkin karena capek kali nih rasanya, masih nggak mau mikir aneh-aneh. Kita jalan-jalan, adalah suara kayak manggil kak di situ. Manggilnya sih cuman gitu. Saya nengok kak, saya pikir mungkin ada pendaki lain atau suara angin. Udahlah, nggak diambil pusing, jalan lagi. Semeter dari tadi yang ada suara itu, ada suara lagi kak.
gitu lagi. Dan di situ masih nggak mikir aneh-aneh sih Kak, karena masih terang. Iya. Saya nengok lagi Kak, dan nggak ada apa-apa. Oke. Di situ mulai mikir apa ya gitu. Iya. Tapi ya udahlah kita jalan aja. Nggak jauh lagi ada yang manggil Kak. Kali ini suaranya jelas. Saya mikir, wah ini kayaknya udah nggak beres deh. Dari suara azan, jalurnya kok landai terus, nggak nyampe di mata air. Ada dipanggil kayak gitu Kak. Udahlah, dalam hati tuh kayak yaudah yuk jalan aja biar cepet. Iya. Takutnya keburu gelap di hutan sukma. Jalan. Jalannya tuh masih sama Kak, pertigaan ke kiri jalur landai. Dan nggak ketemu nih. Jalan. Berarti nggak ketemu sama teman yang 3 tadi? Nggak ketemu. Kira jalan, nanyalah sama teman saya yang satu ini, Bang, seharusnya habis pertigaan ini ke kanan mata air kan? Iya. Harusnya sih gitu. Iya. Tapi nyatanya belum ketemu nih. Waduh. Adalah kita 3 kali ketemu jalur kayak gitu. Akhirnya saya ngedenger suara ketawa-ketawa nih. Mungkin ketawanya sih normal sih Kak. Iya, orang-orang pada ketawa gitu ya. Saya tanya lah sama temen saya, Bang, suara ketawa tuh denger nggak? Ya denger. Oh berarti udah deket nih. Gitu. Lurus, ada belokan ke kanan. Nah, ingat saya juga itu setelah belokan udah mata air. Ternyata pas belokan belum nih Kak. Waduh. Masih belum. Nah, saya nanya lagi, bukannya belokan ke kanan udah mata air ya Bang? Mastiin lagi nih. Kayaknya sih teman saya mau jaga perasaan aja sih Kak, biar nggak mikirnya kemana-mana. Enggak, itu di depan gitu. Ternyata masih jalan lurus lumayan lama lah Kak. Akhirnya ketemu juga nih Kak. Tikungan yang jelas ngeliat lurus itu, oh itu mata air. Dan sebelum mata air itu ada pelang masuk kawasan hutan sukma. Kita udah ngobrol, keburu lah Bang, ini kita keluar hutan sukma nggak sampai gelap. Ngomong sama temennya satu gitu. Iya. Nggak jalan dari situ, itu udah deket sih Kak mau keluar gerbang hutan sukma. Tiba-tiba selangkah dari ngomong kayak gitu 1 atau 2 meter, tiba-tiba pohon besar tuh rubuh Kak. Melintang di tengah jalur. Tiba-tiba pohon tumbang. Iya. Wow. Kalau tumbang normal itu pasti ada suara kan Kak. Ini tuh tiba-tiba gebrak jatuh di tengah jalur. Wow. Dan pohonnya itu bisa dibilang gede sih Kak, karena pohon tua jatuhnya itu. Oke. Kaget dong di situ. Saya bilang sama teman saya, Bang, pohon jatuh. Gede banget itu. Di tengah jalur. Kalau misalkan kita nggak buru-buru, kayaknya itu bakal kena kita Bang gitu. Iya. Terus teman saya cuma bilang, perkenalan kali Bil. Situ agak kesel sih Kak. Kenapa? Karena kita nggak ada aneh-aneh. Mungkin menurut kita nggak ada aneh-aneh, nggak ngomong sembarangan. Kita menjaga sopan santun dan ikutin aturan yang ada. Iya. Tapi kenapa kok sampai segitunya? Ada gangguan-gangguan terus. Iya. Sampai pas itu sih ngomong Kak, itu bersuara agak kenceng. Iya. Ya kalau mau kenalan aja. Kenapa harus kayak gini? Akhirnya kita jalan, di depan kita akhirnya ketemulah sama 3 teman kita ini. Wah, akhirnya. Dan itu persis di mata air Kak. Iya. Kata yang teman saya kayak sakit, kok kalian lama sih? 15 menit tuh gak lama loh buat jalan kaki. Iya. Gitu. Saya mikir, berarti jaraknya tuh jauh banget ya kita ketinggalannya. Teman kita duduk itu, di depannya ada sekelompok pendaki juga. Ternyata yang barengan kita turun. Iya. Tapi yang anehnya 4 pendaki itu yang 2 cowok dan 2 cewek sudah ada di situ Kak. Yang notabene di belakang kalian. Benar Kak. Situ saya agak kaget sih Kak. Kok dia bisa ada di sini? Sedangkan selama kita turun itu mereka berempat belum ngedahuluin kita lagi Kak. Bahkan kita jalan pelan pun dia nggak kelihatan nih Kak. Iya nggak ada. Kenapa tiba-tiba sudah di bawah? Sudah di bawah. Sudah duduk, sudah ketawa-ketawa. Saya tuh sampai mastiin ini bener. Iya. Tapi nggak berani ngomong sama teman-teman.
Yang 3 duluan tuh nawarin, mau istirahat dulu nggak? Mungkin dari teman saya yang satu bilang, udah yuk jalan aja langsung. Iya. Mari kita jalan aja. Iya. Sempat salah satu teman saya yang 3 tadi ngomong, gue ngerasa nggak enak deh. Kenapa? Suara langkah kaki lebih terus nih gitu. Wah, keucap. Ucap. Akhirnya jalan. Dari mata air sampai pos 1 itu suara anginnya tuh beda, Kak. Suara angin? Suara anginnya tuh beda dari biasaannya, Kak. Aduh. Pokoknya suasana mungkin udah nggak enak. Angin makin kenceng, Kak. Dan sebenarnya langit tuh cerah, Kak. Oke. Sampai di pos 1 kira-kira jam berapa? Di pos 1 itu kira-kira jam 5 kurang nih, Kak. Duh, masih terang dong harusnya. Kak. Tapi suasana itu nggak tahu kenapa agak mencekam aja sih, Kak. Oke. Langit pun cerah, Kak. Tapi anginnya tuh beda aja, Kak, suaranya. Jalan. Tapi kita barengan nih, Kak. Pas dari mata air ke pos 1 barengan sama si 10 rombongan itu. Yang tadi bareng-bareng. Salah satu dari mereka ngomong, ih suara apa ya Mas ya gitu. Teman saya tuh ngomong, angin kali Mas. Coba lihat tuh, kayaknya rantingnya gesek-gesekan. Oh enggak Mas gitu, rantingnya gesek-gesekan, kok suaranya aneh ya gitu. Dia ngomong di situ, udahlah kita tetap jalan. Terus dia ngomong lagi, wah kalau sendiri kayaknya ini bukan angin ya Mas. Tuh mungkin dia agak takut nih, Kak. Mungkin dari kita berlima mungkin udah ngerasain aneh, jadi kita udah nggak mau ngomong lagi sih, Kak. Pokoknya cepet-cepet turun sampai lah di pos 1 nih, Kak. Di pos 1 alhamdulillahnya nggak ada apa-apa lagi. Akhirnya langsung ketemu ojek. Kita naik ojek lah sampai base camp. Yang anehnya, Kak, selama dari turun itu kita nggak ketemu pendaki sama sekali. Tapi pas kita turun dari ojek, nggak lama itu ojek lain sampai juga sama pendaki yang baru turun. Dan itu ramai pendaki yang turun. Wah. Sedangkan di jalur kita nggak ketemu sama sekali, Kak. Ya nggak mungkin dong secepat itu ya kan. Itu dia. Oke, Mas Fadil, berarti kalian sampai di base camp itu maghrib dong ya? Maghrib, Kak. Maghrib. Oke. Nah kalau dari tadi saya nyimak nih ceritanya Fadil nih, gangguan itu memang berarti dari awal sebelum ke base camp pun udah ada gangguan ya? Udah ada gangguan. Bahkan di trek kembali lagi ke base camp udah banyak gangguan. Nah kira-kira dari selesai pendakian itu ada evaluasi nggak? Kan di mana-mana biasanya nih kalau ada gangguan-gangguan di saat pendakian seperti itu biasanya mereka melakukan pelanggaran ataupun mungkin ada aturan-aturan yang tidak diikutin. Kira-kira dari tim pendakiannya Mas Fadil yang 5 orang tadi ada nggak sih evaluasi? Saat kita di bis mau pulang, kita sempat tanya-tanya sih, Kak. Oke. Dari kita semua tuh cerita lah, merasain kejanggalan lah. Oke. Satu-satu dari kita cerita. Oke. Akhirnya kita tanya nih. Ya. Terus apalagi dari saya sih, Kak. Ya. Saya ngerasa kenapa bisa kejadian kayak gini nih, Kak. Iya. Ternyata teman saya yang kakinya sakit ini itu jadi sebelum dia jatuh dia sempat ngomong, di sini ada setan nggak ya? Gitu. Oh nggak ada. Sompral. Memang bisa dibilang kita berlima tuh bercandanya gitu sih, Kak. Cuman kalau misalkan memang di tempat yang sakral kita nggak berani. Apalagi tempat yang baru kita datang. Iya. Di situ teman saya ngucap kayak gitu. Setelah ngucap gitu jatuh, Kak. Jadi dia ngucap dulu baru jatuh. Dan kita baru tahu itu setelah cerita di bis. Gitu. Dan ternyata salah satu dari teman kita itu dari awal kekeh mau ambil Edelweiss, Kak. Yang udah dibilangin sama teman kita, jangan, nggak boleh, ini nggak boleh diambil. Tapi itu dia mungkin udah punya niat, nggak benar. Gue mau ambil. Dia tuh sempat bilang ini bagus kok gitu. Gue mau ambil gitu. Dikit aja masa nggak boleh gitu. Iya. Tapi udah dilarang, tetap kekehnya mau ambil. Cuma nggak jadi ambil. Yang jadi pelajaran tuh dari niat aja berarti udah dampaknya besar banget. Kan? Dari niatnya udah buruk ya. Dari niatnya aja ternyata
sebesar ini dampaknya. Oke, kita semua. karena memang ada apa sih namanya, ada istilah jangan pernah mengambil sesuatu dari gunung ya. Betul. Apapun itu. Apalagi dia memang berniat mengambil satu apa ya, tumbuhan khas dari gunung yang memang dilindungin gitu ya. Walaupun akhirnya teman saya itu nggak jadi ambil, tapi ternyata dampak yang kejadian itu tetap dapat gangguan. Berarti asumsi dari teman-teman pada waktu evaluasi ya ada beberapa gangguan karena memang ada niat buruk tadi gitu ya. Itu, Kak. Ceritanya seru banget Mas Fadil ya, penuh dengan drama juga mungkin dari awal, sama gangguan-gangguan seperti itu yang memang kadang secara akal sehat kita mungkin nggak ngerti ya. Tapi ya di satu sisi lain mungkin memang mereka keberadaannya ada seperti itu. Oke, Mas Fadil, terima kasih banyak udah datang hadir ke sini cerita pengalaman di Cerita Pulang Kerja. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Nah, sebelum closing nih Mas Fadil, ada nggak sih satu pesan buat teman-teman yang nonton supaya menjadi pelajaran buat mereka mungkin kalau mau mendaki ke Gunung Sumbing via Batur Sari ya. Paling penting jaga sopan santun, lihat kondisi, dan jangan pernah maksain. Dan paling penting bawa sampah kita turun kembali. Itu aja sih, Kak. Mantap. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Fadil sudah hadir di sini. Buat teman-teman yang nonton jangan lupa tetap pantengin channel ini ya, Cerita Pulang Kerja, karena masih banyak cerita yang seru lagi yang ada di channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya tentunya. Oke, bye-bye.